Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas soal uji kompetensi 4 halaman 294 Matematika SMP kelas 7. Ya, SMP MTS kelas 7. Oke, sekarang kita langsung bahas soal nomor 1. Agar kalimat 4x dikurangi 5 sama dengan 3 bernilai benar, maka nilai x harus sama dengan titik-titik. Nah, berarti di sini soalnya masih tentang kaitannya dengan aljabar. Ya, oke. Sekarang kita cari di sini nomor 1. Agar kalimatnya 4x dikurangi 5 sama dengan 3, berarti 4x ya 4x dikurangi 5 sama dengan 3. Berarti kita pindahkan ya konstanta dengan konstanta ya, ataupun yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel. Di sini kan 5. Berarti kita pindahkan angka dengan angka. Berarti di sini 4x sama dengan, karena negatif pindah menjadi positif, 3 ditambah 5. Berarti 4x sama dengan 8. X sama dengan, ini kan 4 kali X, berarti kalau pindah menjadi bagi 8 dibagi 4. X sama dengan berapa? 2. Berarti jawabannya 2B jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, di sini soalnya penyelesaian persamaan 3x dikurangi 4 sama dengan 32 ditambah 7x dengan x anggota himpunan bilangan bulat. Nah, berarti berapa x-nya? Oke, sekarang kita hitung untuk soal nomor 2. Nomor 2. Ya. Berarti di sini 3x ya dikurangi 4 sama dengan 32 ditambah 7x. Ya, tambah 7x. Oke, sekarang pindahkan yang memiliki variabel dengan yang memiliki variabel, yang tidak dengan yang tidak. Berarti kita pindahkan, di sini ada 3x ya. 3x, di sini kan 7x. Pindahkan kita ke sini. Tadinya positif, pindah berarti menjadi negatif 7x. Nah, di sini negatif berubah menjadi positif 32 ditambah 4. Nah, berarti 3x dikurangi 7x berapa? Negatif 4x. Sama dengan 32 ditambah 4, 36. Berarti di sini x sama dengan 36 dibagi dengan negatif 4. X sama dengan negatif 9. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, jawabannya A. Nomor 3. Nilai x yang memenuhi persamaan x dikurangi 1 per 2 dikurangi 2 sama dengan 2 untuk x anggota himpunan bilangan bulat adalah. Oke, sekarang kita cari. Berarti di situ tadi soalnya nomor 3 berapa? X dikurangi 1, X dikurangi 1 per 2 dikurangi 2 sama dengan 2. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita hitung. Nah, di sini kan ada dikurangi 2. Ya, kita pindahkan konstanta dengan konstanta. Ya, X dikurangi 1 per 2. Ini negatif pindah menjadi positif. Berarti 2 tambah 2, X negatif 1 per 2 sama dengan 4. Ya, terus ini pindahkan ke sini. Berarti dikalikan 4 dikali 2. Ini kan tadinya per itu dibagi. Ketika pindah nyebrang sama dengan dikali. Berarti X negatif 1 sama dengan 4 kali 2, 8. Nah, setelah ini gimana? Nah, ini kan negatif. Pindahkan ke sini. Berarti menjadi positif. X sama dengan 8 tambah 1. X sama dengan 9. Berarti jawabannya adalah 9. 9 itu yang mana? D jawabannya. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4.
Penyelesaian persamaan 1/3x ditambah 2/5x sama dengan 22. Nah, x-nya berapa? Oke, sekarang kita masih mencari tentang x ya. Oke, sekarang kita tulis dulu soalnya untuk nomor 4. Nomor 4, 1/3x, 1/3x ditambah 2/5x, 2/5x sama dengan 22. 22. Oke. Ini kan bentuknya berupa pecahan. Maka karena di sini penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. Berarti penyebutnya berapa KPK-nya? 15. 3 dan 5 itu KPK-nya 15. 15 dibagi 3 dapat 5. Kali 1, 5. Ini X-nya kita simpan di sini ya. X-nya kita simpan di ujung di sini. Ya. Kemudian ditambah 15 dibagi 5 dapat 3 kali 2, 6. Sama dengan 22. Ya. Oke, setelah ini kita tambahkan 5 tambah 6, 11 per 15 kali X sama dengan 22. Ya, ini kan penyebut ataupun pembagi. Ya, kita kalikan, pindahkan ke sini, berarti dikalikan dengan 22. 15 dikali 22. Berarti di sini 11x sama dengan 22 dikali dengan 15. Ya, berapa? 22 kali 15. Yo, dapat 330 sama dengan 330. Ininya 11x. Maka x sama dengan, ini kan 11 kali x, berarti 330 dibagi dengan 11 karena pindah. Ya, ini kali, ketika pindah berubah menjadi bagi. Berarti berapa jawabannya? X sama dengan 33 bagi 11 dapat 3. Nolnya 1. Berarti jawabannya adalah 30. Ya. 30 itu apa? Berarti D jawabannya. Ya. Jawabannya D. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nilai X yang memenuhi persamaan X dikurangi 3/2 sama dengan 2X dikurangi 4/3 adalah. Nah, oke, sekarang masih mencari nilai X. Nomor 5. Ya, nomor 5. Tadi soalnya X sama dengan dikurangi 3/2 sama dengan 2X dikurangi 4/3. Ya. Ya, betul. Nah, nilai X-nya berapa? Oke. Berarti kita kalikan silang. Ya, X negatif 3 kalikan dengan 3, 2X negatif 4 dikalikan dengan 2. Oke, sekarang kita kalikan. X kali 3 sama dengan 3X. Negatif 3 kali 3 negatif 9 sama dengan 2 kali 2X 4X. 2 kali negatif 4 negatif 8. Nah, kita pindahkan nih X dengan X, angka dengan angka. Oke, berarti ini 3X. Nah, 4X pindah ke sini, nyebrang sama dengan, berubah menjadi negatif 4X. Oke, kemudian sama dengan negatif 8, ini 9, negatif, pindah, berubah menjadi positif 9. Oke, 3X dikurangi 4X, negatif X atau negatif 1X. Ya, satunya tidak usah ditulis. Sama dengan negatif 8 ditambah 9. Hutang 8 dibayar 9 berarti 1. Berarti X-nya sama dengan, negatifnya pindahkan ke sini, negatif 1. Berarti jawabannya adalah yang mana? Negatif 1, B. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. 2 kali jumlah suatu bilangan T dan 4 sama dengan 4 kali bilangan T dikurangi 12. Ya, bilangan T yang dimaksud adalah, nah, sekarang kita rubah ke dalam bentuk angka ya, ataupun ke dalam bentuk operasinya. Nomor 6, bentuk pengoperasiannya seperti ini. 2 kali jumlah suatu bilangan T dan 4. Nah, 2 kali 2 dikali jumlah suatu bilangan T dan 4, berarti jumlah. Berarti T jumlah
atau ditambah 4. Nah, kalau dirubah seperti ini ya. Sama dengan 4 kali bilangan T, 4 kali bilangan T atau 4T dikurangi 12. Nah, kalau dirubah seperti ini ya. 2 kali penjumlahan T dengan 4, T dan 4 sama dengan 4T, 4 kali T dikurangi 12. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 2 kali T sama dengan 2T, 2 kali 4 ditambah 8 sama dengan 4T dikurangi 12. Oke, ini 2T, ini 4T. Kita satukan, kumpulkan. 2T ini positif. Ketika pindah berubah menjadi negatif 4T sama dengan ini 8 positif. Ketika pindah berubah menjadi negatif. Ya, berarti negatif 12 dikurangi 8. Positif 2T dikurangi 4T. Berarti negatif 2T sama dengan negatif 12 dikurangi 8. Hutang 12, hutang lagi 8. Berarti hutang 20. Oke, sekarang berarti T sama dengan negatif 20 per negatif 2. T sama dengan 10. Berarti jawabannya adalah C. Ya, C jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Segitiga di samping memiliki besar sudut C berukuran sama dengan sudut B dan besar sudut A berukuran 42 derajat lebih kecil dari sudut B. Besaran sudut B adalah, nah di sini kan sudut B ini sama dengan sudut C, berarti ini adalah segitiga sama kaki karena B sama dengan C jumlah sudutnya. Ya, ini X derajat sudutnya. Di sini A-nya itu adalah 42 derajat lebih kecil dari sudut B. Kalau kita rubah ke dalam bentuk matematikanya seperti ini adik-adik. Nomor 7. Ya, nomor 7. Ya, kita lihat sini. Segitiga di samping memiliki besaran sudut C berukuran sama dengan sudut B. Sudut C, ini kalau dalam matematik tanda seperti ini adalah artinya sudut C sama dengan sudut B. Nah, di mana sudut B-nya itu adalah X derajat sama dengan X derajat. Ya. Nah, kemudian besaran sudut A ya, sudut A berukuran 42 derajat lebih kecil dari sudut B. Berarti ini selisih, ya, lebih kecil dari sudut B. Berarti X derajat ya dikurangi 42 derajat. Ya, ini artinya 42 lebih kecil dari X derajat atau sudut B. Sudut B kan tadi berapa sudut B? X derajat. Nah, setelah ini maka untuk mencari B-nya ini berapa jumlah sudutnya, kita ingat bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Maka di sini kalau kita tulis dalam bentuk bersamaan, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini sudut A-nya berapa? Sudut A-nya di sini X derajat dikurangi 42. Berarti sudut A-nya X derajat dikurangi 42 derajat. B-nya berapa B-nya? B-nya tadi kan X derajat, berarti X derajat. Ya. C-nya berapa? Sama aja, X derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kita lihat di sini. Ini X-nya ada 3. Ini kan X, ini X, ini X. Kalau kita jumlahkan berapa? X tambah X tambah X. Berarti 3X derajat. Ya, 3X derajat. Dikurangi 42 derajat. Sama dengan 180. Nah, ini kan dalam bentuk operasi aljabar ya. Ini variabel X, ini variabel X, ini variabel X. Karena sama ya kita jumlahkan. X tambah X tambah X, 3X derajat. Ini negatif 42 derajat. Nah, setelah ini kita pindahkan nih. Ini negatif 42 pindahkan ke sini. Berarti 3
X derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini kan negatif ditambah 42 derajat. 3X sama dengan, nah, tambahkan 180 derajat ditambah 42 berapa? 222 derajat. Berarti di sini X sama dengan, ini kan tadinya bentuknya kali 3 kali X. Ketika kita pindahkan berubah menjadi bagi 222 derajat per 3 derajat. Nah, berarti jawabannya berapa nih? 22 dibagi 3, 7. Ya, X sama dengan 7. Kemudian sisa 1, 12 dibagi 3 berarti 4. Berarti jawabannya adalah 74 derajat. Ada tidak 74? Ada, jawabannya C. Berarti nomor 7 jawabannya adalah C. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Keliling suatu kebun sayuran yang berbentuk persegi panjang adalah 140 meter. Jika lebar kebun adalah 30 meter, maka panjang kebun adalah titik-titik. Nah, berarti di sini kaitannya dengan keliling sebuah persegi panjang. Oke, kita jawab soal nomor 8. Kalau bentuk persegi kan seperti ini, persegi panjang. Ya, ini ada panjang, ada lebar, ada panjang, ada lebar. Kalau kita mencari sebuah keliling persegi panjang itu, keliling sama dengan panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Berarti 2 dikali panjang tambah lebar. Tadi kelilingnya sudah diketahui, kelilingnya adalah 140. 140 sama dengan 2. Nah, panjangnya dicari. Lebarnya tadi berapa? 30 meter ditambah 30 meter. Nah, 140 sama dengan berapa nih? 2 dikali P, 2P, 2 kali 30 ditambah 60. Nah, kita pindahkan. 60 pindah nyebrang sama dengan menjadi negatif atau dikurangi. 140 dikurangi 60 sama dengan 2P. Berapa nih? 140 dikurangi 60. 80 sama dengan 2P. 2 kali P ketika dipindahkan 2-nya berubah menjadi bagi 80 per 2 sama dengan P. Berarti P-nya berapa? 40. Nah, berarti jawabannya 40. B. Nomor 8, B jawabannya. Oke? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui persamaan 5 dikali dalam kurung 1 dikurangi 2X tutup kurung sama dengan 45, dengan X adalah anggota himpunan bilangan bulat. Jika selisih X dan Y adalah 10, maka nilai Y adalah, nah, berarti kita di sini akan mencari nilai dari Y, ya, dari persamaan ini. Oke, sekarang kita hitung soal nomor berapa? Soal nomor 9, ya. Soal nomor 9. Nah, berapa tadi persamaannya? 5 dikali 1 negatif 2X sama dengan 45. Nah, dari sini dulu kita cari ya. Berarti 5 kali 1, 5. 5 kali negatif 2X negatif 10X sama dengan 45. Ya, maka setelah ini kita pindahkan. Ini 5, pindahkan nyebrang sama dengan berubah menjadi negatif. Negatif 10X sama dengan 45 dikurangi 5. Berarti berapa nih? Di sini 40 sama dengan di sini negatif 10X. Ya, berarti X-nya sama dengan 40 dibagi negatif 10. Jawabannya adalah negatif 4. Nah, ini adalah nilai X-nya. Sedangkan tadi diketahui jika selisih X dan Y adalah 10. Berarti kalau kita cari selisih itu berarti dikurangi. Berarti kalau X dikurangi Y itu sama dengan 10. Nah, berarti berapa nilai Y-nya?
Nah, kita masukkan X-nya. Tadi X-nya berapa? Negatif 4. Berarti X-nya negatif 4. Ya, X-nya negatif 4. Kemudian dikurangi Y sama dengan 10. Nah, kita pindahkan. Ini kan 4. Pindah ke sini. Negatif 4 pindah berubah menjadi positif. Berarti negatif Y sama dengan 10 ditambah 4. Ya, berarti berapa nih? Negatif Y sama dengan 14. Ya, ini negatif, pindahkan ke sini. Y sama dengan negatif 14. Berarti nilai Y-nya adalah negatif 14. Jawabannya adalah D, nomor 9. Nomor 9 jawabannya D. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Dua sudut saling berkomplement jika jumlah keduanya 90 derajat. Ini ya, ini ada sudut X derajat dan ini ada 2X dikurangi 3 derajat. Nah, ini kan bentuknya adalah sudut siku-siku ya. Kalau dijumlahkan ya 90 derajat. Dari gambar berikut ukuran sudut yang paling besar. Nah, berarti kita akan mencari dari sudut yang paling besar antara X derajat dengan 2X dikurangi 3 derajat. Oke, dalam sebuah sudut siku-siku itu jumlahnya 90 derajat, nomor 10 ya. Nah, berarti ketika kita tambahkan X derajat ditambah dengan 2X dikurangi 3 derajat itu sama dengan 90 derajat karena bentuknya adalah sudut siku-siku. Berarti X derajat, dari mana X derajat itu? Dari sini ditambah, ditambahkan dengan sudut yang satunya, ditambah dalam kurung 2 terus X negatif 3 derajat sama dengan 90 derajat. Ini kan dalam jumlah sudut siku-siku 90 derajat ya. Maka kita keluarkan atau hilangkan dalam kurungnya X derajat ditambah 2X derajat negatif 3 derajat sama dengan 90 derajat. Oke, ini kita tambahkan, ini variabel X dengan variabel X. 1X ditambah dengan 2X berarti 3X derajat. Dikurangi 3 derajat sama dengan 90 derajat. Kita pindahkan. Nah, ini pindahkan ke sini. 3 dengan 90 derajat. 3X derajat ketika pindah negatif berubah menjadi positif. 90 derajat ditambah 3 derajat. Berapa nih? 93. 3X derajat sama dengan 93 derajat. Berarti X derajat sama dengan 93 dibagi 3. Berapa? Dapat 9 bagi 3 dapat 3. 3 bagi 3 itu 1. Berarti kalau nilai yang ini X derajat aja 31. Berarti nilai dari 2X dikurangi 3 derajat itu berapa? Ya udah tinggal kita hitung. X-nya sudah diketahui, berarti 2X ya 2X dikurangi 3 derajat itu sama dengan 2X. X-nya ini ya 2 dikali 31 ya 2 kali 31 derajat dikurangi 3. Berapa nih? 2 kali 3 1, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6 derajat dikurangi 3 derajat ya. Sama dengan kalau kita kurangi 2 dikurangi 3 kan nggak bisa minjem. Berarti 12 dikurangi 3 9. Ini sisa 5. Berarti jawabannya adalah 59 derajat. Jawabannya adalah B. Nomor 10 jawabannya B. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Rata-rata suhu udara di Shanghai, Tiongkok pada bulan Juli adalah 77 derajat Fahrenheit. Suhu yang sama pada derajat Celcius, berarti ini kan bentuknya 77 derajat Fahrenheit. Nah, kalau bentuk dalam derajat Celciusnya berapa? Nah, ini ada petunjuknya nih ya. Dalam bentuk Fahrenheit itu 9/5 Celcius ditambah 32. Nah, ini untuk merubah ke dalam bentuk Celcius. Oke, sekarang kita langsung hitung saja. Nomor 11.
nomor 11 ya. Tadi diketahui rumusnya itu Fahrenheit sama dengan 9/5 Celcius ditambah 32 ya. Tambah 32 betul. Tadi Fahrenheitnya berapa? Fahrenheitnya itu adalah 77. Berarti Fahrenheitnya V-nya adalah 77, F-nya sorry 77 derajat ya, ini derajat. Oke, berarti nah ini kan angka, pindahkan nyebrang sama dengan, berarti dikurangi 32 derajat sama dengan, nah ya berarti 9/5 Celcius. Oke, nah berarti berapa nih? 77 dikurangi 32, 7 dikurangi 2 itu 5, 7 dikurangi 3 itu adalah 4, berarti 45 derajat. 9/5 Celcius. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ini kan bagi, ketika pindah berubah menjadi kali. Nah, berarti 45 dikali 5. Nah, 45 dikali dengan 5, ini kan 9 di atas. Kalau dipindahkan berubah menjadi bagi, sama dengan Celcius. Nah, 45 dibagi 9 itu dapat 5. 5 kali 5 itu adalah 25 derajat Celcius. Berarti jawabannya ketika dalam bentuk derajat Celcius adalah 25 derajat Celcius. Jawabannya adalah B. Ya, jawabannya B. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Bentuk pertidaksamaan berikut yang menyatakan bahwa trapesium di samping memiliki luas terbesar 100 satuan persegi. Ini gambarnya. Kalau kita melihat ke sini, ini gambarnya seperti jajar genjang ya. Tapi kalau ditambah ke sini, memang bentuknya trapesium. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Kalau kita tulis dalam sini bentuknya, rumusnya nomor 12 ya. Di sini kan alasnya alas Z ditambah 6. Ini kan alasnya. Ini itu alas bawah, ini alas atas. Z ditambah 6. Tingginya itu berapa? 5. Nah, tingginya 5. Nah, di sini dalam keterangan bahwa trapesium ini memiliki luas terbesar 100 satuan persegi. Berarti kalau kita hitung di sini luasnya itu terbesarnya 100. Berarti paling besar 100. Berarti kita akan mencari kurang dari sama dengan 100. Nah, berapa nih? Berarti rumusnya apa nih untuk mencari rumus luas bangun ini? Nah, alas dikali tinggi kurang dari sama dengan 100. Nah, alasnya berapa tadi? Z tambah 6. Alasnya Z ditambah 6 dikali tingginya berapa? Kali 5 lebih kurang dari sama dengan 100. Nah, kita kalikan 5 kali Z, 5Z, kemudian ditambah 5 kali 6, 30. Kurang dari sama dengan 100. Berarti ini jawabannya nih. 5Z tambah 30 kurang dari sama dengan 100. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, jawabannya A. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Di antara garis bilangan berikut yang menunjukkan selesaian dari negatif 7 dikali dalam kurung X ditambah 3 kurang dari sama dengan 28 adalah, nah berarti ini dalam bentuk bilangan garisnya yang mana ya. Oke, sekarang kita cari dulu jawaban dari negatif 7 dikali X plus 3 kurang dari sama dengan 28. Oke, sekarang kita cari di sini soal nomor 13 ya, 13. Oke, negatif 7 dikali dalam kurung X ditambah 3 kurang dari sama dengan 28. Oke, sekarang kita kalikan negatif 7 dikali dengan X, berarti negatif 7 X. Kemudian negatif 7 kali 3, di sini negatif 21 ya, kurang dari sama dengan 28.
8. Kita lihat di sini. Ya, ini ada variabel X, ini tidak ada, ini tidak ada. Berarti kita pindahkan negatif 21, pindahkan ke sebelah kanan, nyebrang. Berarti kalau nyebrang berubah menjadi positif. Karena berubah menjadi positif, maka tandanya akan seperti ini. Lebih dari 28 ditambah 21. Ya, karena baru berubah. Berarti di sini negatif 7x. Ya, oke, berarti berapa nih? Negatif 7x lebih dari sama dengan ini berapa? Ya, 49. Nah, x berarti lebih dari sama dengan 49 dibagi dengan negatif 7. Jawabannya adalah negatif 7. Berarti x-nya ini adalah lebih dari negatif 7. Kita cari mana nih yang lebih dari negatif 7? X-nya, gambarnya. Nah, ini kan kalau semakin ke kiri maka semakin kecil. Sedangkan di sini x-nya lebih besar dari negatif 7. Berarti kalau lebih besar itu ke sebelah kanan. Nah, kita cari nih yang sebelah kanan yang mana? Antara B dan D. Ya, antara B dan D. Nah, sedangkan di sini 7-nya positif, sedangkan di sini 7-nya negatif. Berarti x-nya itu 7, negatif 7 lebih besar x-nya. Berarti arahnya ke sini. Jadi jawabannya adalah yang B, karena x lebih besar dari negatif 7. Jawabannya adalah yang B. Ya, kalau yang D positif semua, berarti jawabannya yang B. X lebih besar dari negatif 7. Jadi kalau lebih besar arahnya ke sebelah kanan, semakin sebelah kiri maka semakin kecil. Jadi jawabannya adalah nomor 13 B.